itu. Sampai sekarang pun masih. Tapi mengapa kau menyebut gila? Kenapa tidak kelihatan ini lampunya mana? Dibanding yang lainnya, indra pendengaran pula yang paling tajam. Aku mendengar suara di langit dan di bumi. Aku mendengar suara di neraka. Oh, bagaimana kau bisa menyebutku gila? Dengar ya. Kau akan tahu betapa warasnya, betapa tenangnya aku menceritakan kepadamu seluruh kejadiannya. Nanti lagu yang kedua mau minta ini. Sulit menceritakan bagaimana mula-mula gagasan ini menyusup di benak. Tapi begitu masuk, dia memburuku siang malam. Tak ada niat dan dendamku. Aku mencintai orang tua itu. Dia tak pernah berbuat salah padaku. Dia tak pernah melukai hatiku. Emasnya pun tak kuinginkan. Kupikir yang menjadi persoalan adalah matanya. Iya, matanya. Salah satu bola matanya menyerupai mata burung pemangsa. Mata yang biru berselaput. Dan setiap kali ia menatapku, darahku terasa beku. Dan sedikit demi sedikit, secara berangsur-angsur, aku berniat untuk membunuhnya. Sehingga aku terbebas selamanya dari terkaman mata burung pemangsa itu. Disinilah pangkal soalnya. Kalian menganggapku gila. Semua orang gila pasti tidak tahu apa-apa. Tapi kalian akan tahu bagaimana aku akan melakukannya. Kalian akan tahu betapa cerdiknya aku menyelesaikan pekerjaanku. Begitu rapi, terencana, dan kemudian berpura-pura tidak tahu apa-apa. Hai. Ini peliharaanku juga. Namanya si Pu. Tulisannya P-O-E. Pu. Kamu sini aja ya, Bus ya. Ya, ikut main ya. Biar dia nonton. Aku menjadi lebih manis pada orang tua itu sekitar seminggu terakhir sebelum aku membunuhnya.
Tiap malam menjelang tengah malam, jangan digituin. Tiap malam menjelang tengah malam, aku memutar gagang pintu kamarnya dan membukanya. Begitu hati-hati. Dan ketika pintu kamar sudah mulai terkuak, cukup bagi kepalaku untuk masuk ke dalam, aku masukkan lentera berkatut yang seluruh lempengan katutnya aku rapatkan, sehingga tidak ada sinar yang keluar dari lempengan itu. Ya. Aku lakukan pekerjaan ini selama 7 malam berturut-turut, tiap datang tengah malam. Tapi selalu saja yang kutemui matanya yang tertutup. Ya. Pagi hari di saat fajar, ku sengaja datang ke kamarnya. Dan ku ajak dia bercakap-cakap. Ku sapa dia dengan penuh semangat. Bagaimana tidurnya? Apakah semalam nyenyak? Tentu kau tahu, dibutuhkan kecerdasan khusus pada si tua itu untuk tahu bahwa tiap malam tepat jam 12 aku selalu mengamatinya ketika ia tidur. Dan di hari yang ke-8 aku membuka pintu dengan lebih hati-hati ketimbang malam-malam sebelumnya. Jarum menitam dinding, bahkan lebih cepat ketimbang gerakan tanganku. Baru pada malam itu aku merasakan betapa besarnya kekuatanku. Membayangkan diriku sendiri menguakkan pintu sedikit demi sedikit, dan si orang tua itu bahkan tidak pernah berhayal tentang apa yang kulakukan dan apa yang kupikirkan. Aku tergeletak dengan lintasan pikiran ini. Tentunya kau pasti berpikir bahwa aku akan mundur. Tidak. Ini lampunya cuma sampai segini saja ya. Jadi saya tidak bisa maju ke depan. Terbatas jadinya ruangnya gitu. Tadinya harusnya ke depan. Ya. Sampai mana jadi Pak A? Aku tergeletak pada lintasan pikiran ini. Anggap radionya di rewind. Ya. Dia pasti mendengar suaraku, sebab tiba-tiba ia menggerakkan tubuhnya seperti orang terkejut. Aku mematung tanpa sepatah kata pun, dan selama itu pula dia juga tidak bergerak
tidak beranjak berbaring lagi. Ia tetap duduk di ranjangnya, seperti aku, mendengarkan malam demi malam, mendengarkan detak jam kematian di dinding. Tiba-tiba, aku dengar erangan kecil. Iya. Aku tahu, itu adalah erangan karena teror kematian. Ya. Erangan karena teror kematian. Suara lemah karena orang tercekik. Suara yang muncul dari dasar jiwa karena teror kengerian. Aku kenal betul suara itu. Betul. Itu adalah suara detak jantung orang tua itu. Ya, aku turut merasakan apa yang menimpanya dan ikut bela sungkawa. Meskipun dalam hati aku aku tahu si tua itu pasti tidak akan tertidur lagi semenjak dikejutkan oleh suara itu. Dan kulihat ketakutannya semakin luar biasa. Ya, detak jantung orang tua itu pun berdegup makin kencang. Dia mencoba untuk menenangkan diri dengan menduga-duga, itu mungkin hanya suara. Atau mungkin dia terus menduga-duga dengan cara itu untuk menenangkan dirinya. Tapi semua sia-sia. Karena apa? Karena maut yang telah mengintainya diam-diam sudah mengepung korbannya dengan bayang-bayang hitam. Dan efek muram bayang-bayang itu kini sudah bisa dia rasakan. Tidak lagi dia dengar atau lihat, tapi dia rasakan kehadiranku benar-benar di kamarnya. Aku mencoba untuk sabar. Ya. Meskipun aku mendengar detak jantung si laki tua itu semakin menjadi-jadi, dan aku pun juga mulai tidak sabar. Kemudian secepat kilat lentera itu kubuka dan cat. Lentera itu tepat memancar kepada mata orang tua itu. Mata itu, mata si keparat itu. Kemarahanku semakin menjadi. Sekarang adalah saatnya kau si tua bangsat.
akhirnya. Aku mutilasi dia. Pakai musik dong biar seru. Aku potong tangan kirinya. Dan ini tangan kanannya. Lalu ini perut ke bawah. Ini di atasnya paha. Kok alat ya? Kakinya. Aku jilat darahnya untuk menghilangkan jejak.
pagi, Pak. Masih ngantuk. Hah? Oh, mau masuk. Iya. Silakan. Duduk sini. Mau minum apa, Pak? Cuma nada aqua. Oh, nggak usah. Iya. Iya di situ saja, Pak, duduknya, Pak. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ya, itu tadi 3 orang polisi. Sepertinya dia mendapat laporan dari tetangga bahwa semalam ada suara pekikan dari rumah ini. Oh, lalu ku bilang, oh itu bukan, itu suaraku aja, lagi latihan vokal. Akhirnya aku mencoba untuk ngobrol panjang lebar, ya untuk mengalihkan suasana saja. Tahu kan ini bahasa apa? Ini bahasa dari Iblis, negara Iblis. Aku mencoba untuk menghibur polisi ini, ya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan lah, ngomongnya sampai belepotan juga. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang eceremen sehari-hari saja. Berharap mereka cepat pulang gitu, soalnya kenapa wajahku jadi pucat begini? Sepertinya polisi harus cepat pulang karena wajahku sudah semakin pucat. Dan aku mencoba mengusirnya dengan vokal yang cukup besar. Tapi ternyata itu polisi nggak mau pulang juga. Sementara wajahku semakin pucat saja. Ya Tuhan. Aku meradang, meracau, mengutuk. Aku mondar-mandir dengan langkah panjang dan menghentak. Aku mondar-mandir dengan langkah panjang dan menghentak. Demi Tuhan, harusnya di sini musiknya. Kenapa telat lagi musiknya? Tidak. Mereka tahu. Mereka sudah curiga. Tidak usah pura-pura dengan senyummu, dengan ketawamu itu. Aku yakin mereka sedang mencemooh ketakutanku. Ya,